Negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo meneriakkan di Surabaya Allahu Akbar. Itulah yang membuat kita merdeka hari ini. Mereka membawa senapan mesin, kita bawa bambu runcing yang kita bawa. Tapi kita merdeka, kenapa? Atas berkat rahmat Allah. Itu juga pertolongan Allah kepada saudara kita Palestina. Negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan kita, Amerika. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya tahu saja jawab lagi salah. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya kawan dekat Presiden Soekarno, namanya Gamal Abdel Nasir. Mesir, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Mufti pertama, ulama pertama yang mengeluarkan fatwa mengakui kemerdekaan kita. Mufti Al-Husaini adalah mufti Palestina. Apapun agamamu, wahai saudaraku bangsa Indonesia, kita berhutang budi kepada Palestina. Bagaimana Indonesia membalas itu? Menteri Luar Negeri di depan sidang PBB dengan bangga mengatakan apa yang dilakukan Israel adalah perbuatan terkutuk, dikutuk oleh Tuhan dan tidak layak dilakukan. Kenapa? Karena Indonesia negara merdeka, menjunjung tinggi kemerdekaan. Penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dan perih. Yang bisa jawab, yang tak bisa gerak-gerakkan aja mulut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat luar biasa. Saya pikir tadi karena hujan, jadi saya mau ceramah isinya tentang sakratul maut. Karena hujan lebat, kita di Curup ini, rupanya orang Curup bersemangat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apapun yang terjadi katakan, masalah hidup kita besar. Allahu Akbar. Ditolak calon mertua, mantap, banyak juga klien yang kena tolak. Suami dilarikan pelakor. Kalau laki kalian diganggu pelakor, jangan cuman Allahu Akbar, siapkanlah doi jauh. Untuk mencari pelakor tuh kalian gulai dia. Siap. Wah, galak juga bro. Negeri ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Bung Tomo meneriakkan di Surabaya Allahu Akbar. Itulah yang membuat kita merdeka hari ini. Mereka membawa senapan mesin, kita bawa bambu runcing yang kita bawa. Tapi kita merdeka, kenapa? Atas berkat rahmat Allah. Itu juga pertolongan Allah kepada saudara kita Palestina. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh raja zalim bernama Namrus, datang cicak menghembus apinya. Itu maka berpahala membunuh cucu-cucunya. Atuknya dulu yang menghembus. Bapak ibu kalau jumpa cicak, bunuh dia. Kenapa? Karena atuk kaulah dulu yang menghembus api. Tapi secara medis, rupanya kata dokter-dokter, membunuh cicak bagus karena cicak membawa kuman penyakit bakteri. Secara medis. Jadi nanti kalau mau bunuh cicak, bunuh. Apa salah dia? Itu kan cucunya, atuknya kurang ajar. Datang burung pipit, dia membawa setetes air. Dipadamkannya api yang membakar Nabi Ibrahim. Apakah setetes air memadamkan api? Bisa? Mana bisa? Tapi kenapa burung pipit tetap? Dia ingin nanti ketika berhadapan dengan Allah, saat Allah bertanya, hai burung pipit, apa yang sudah kau lakukan? Aku pernah meneteskan setetes air. Itu juga lah yang ketika nanti kita ditanya Allah, hai orang Curup, ketika Palestina dibombardir, dihantam dengan nuklir, dengan senjata, apa yang kalian lakukan wahai orang Curup? Apa kata anak muda Curup? Kami mengibarkan bendera Palestina. Tadi mana dapat orang ini? Dari mana kalian dapat? Beli online.
jahit sendiri. Anak muda yang luar biasa. Bapak ibu kalau mau cari menantu, itulah orangnya. Kalian udah aku endorse, gak laku juga, udah tak salah aku lagi. Kata orang, nanti tahun 2020 anak muda sudah mabuk semuanya, sakau semuanya, otaknya sudah jahat karena internet, dirusak melalui YouTube, dirusak melalui grup WhatsApp, dirusak melalui narkoba. Tahun 2020 anak-anak muda sudah hancur semuanya. Yang di masjid tinggal atuk-atuk orang tua. Mana omongan mereka di Curug yang datang malam ini anak-anak muda semua. Mereka ingin merusak anak muda dengan internet, dengan YouTube, dengan Instagram. Justru anak muda di Curug kenal dakwah melalui Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Mereka menyebarkan video-video aliran sesat, jahat, maksiat, dosa melalui YouTube. Tapi orang Curug kenal Ustadz Somad justru melalui channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka ingin merusak anak muda yang laki-laki perempuan, tukar-tukaran nomor, tukar-tukaran gambar, melakukan perbuatan dosa melalui WhatsApp. Hasilnya apa? Anak-anak muda yang laki-laki di sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri, mereka tidak bersama walaupun garisnya udah tak jelas lagi. Ini Curug, guys. Datang mereka dijajah oleh Inggris, iman mereka tetap kuat. Inggris pergi ke Singapura, digantikan oleh Belanda, iman mereka tetap kuat. Datang Portugal, iman mereka tetap kuat. Tahu Portugal? Persatuan Orang Tua Gatal. Kalau mau melihat iman orang kuat, maka datanglah ke Curug. Siap jaga iman kita, siap jaga akidah kita. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Di Curug ini anak-anak kecil tapi badannya tinggi. Kenapa? Ayahnya di bawah. Anak kecil tinggi, dinaikkan ayahnya ke atas tengkuknya, dinaikkan ke atas kepalanya. Supaya apa? Supaya 20 tahun akan datang, anak inilah yang akan di bawah dan anak dia yang dia naikkan ke tengkuknya. Dia akan bercerita ke anak-anaknya, anakku, dulu tahun 2023 di sini, di Curug, di Rejang Lebong, Ustadz Abdul Somad datang. Ayahku meletakkan aku di tengkuknya. Hari ini engkau kuletakkan ke tengkukmu untuk datang pengajian. Allahu Akbar. Anak-anak di tempat lain juga akan bertanya, bagaimana ayah waktu kecil dulu? Dulu ayahku membawa ke tengah lapang, menengok penyanyi dangdut roknya pendek. Dulu ayahku membawa ke tengah lapang, mabuk, sakau karena narkoba. Itu tidak ada di Rejang Lebong, itu tidak ada di Curug. Karena di sini orang ramai berkumpul karena majelis sholawat, karena majelis bersama para ulama. Siap kita lanjutkan majelis pengajian begini? Apa kata Pak Upati? Beberapa bulan yang lalu kami undang Ustadz Subki. Beberapa bulan yang lalu kami undang Ustadz Fulan. Siapapun Ustadz yang diundang, datang. Habib siapapun yang diundang, datang. Ibu siap datang? Bapak siap datang? Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit, diampunkan Allah. Malam ini tidak ada satupun yang mengantuk. Kenapa? Karena berdiri. Gimana mengantuk berdiri? Kalau kalian berdiri, jangan berkecil hati. Ustadz kalian pun berdiri juga. Kalau kaki kalian basah, jangan berkecil hati. Nanti selesai acara, naik kalian ke atas. Karpet ini pun basah juga. Kalau kalian sekarang di bawah, jangan berkecil hati. Selesai acara, naiklah kalian ke atas. Nanti udah pulang kami semua, naiklah. Duduk di tempat Pak Upati, duduk di tempat Pak Sekda, duduk di tempat Pak Kajari. Duduk. Apa rasanya? Sama aja. Cuman kuenya udah diangkat.
Kalian pikir kuenya di atas itu kue-kue impor, rebus ubi, rebus kacang, itu pun plastiknya belum dibuka. Kita cinta produk Indonesia. Jangan makan produk asing. Bangkitkan ekonomi umat seperti yang dilakukan oleh kepala daerah. Kita doakan mereka, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala maupun tak berkepala. Mudah-mudahan mereka soleh, solehah semua. Kita doakan istrinya, istri-istri yang solehah, solehah. Yang tak solehah supaya cepat mati. Jangan kalian aminkan. Saya menguji orangnya jadi. Suami yang baik, suami yang undang ustaz, suami yang suka maulid, di balik suami yang baik ada istri yang luar biasa. Betul? Coba kalau istrinya tak solehah, waktu suaminya di rumah bilang, Mama, gimana kalau kita undang Ustadz Somad? Jangan! Ustadz radikal. Ustadz tak betul. Bagus kita undang penyanyi dangdut, pakai rok pendek naik ke atas, penontonnya atuk-atuk di bawah. Beginilah semua atuk-atuk terima. Hujan lebat pula masuk, gembung. Pulang ke rumah, orang yang menonton penyanyi dangdut sampai pulang ke rumah dia ingin istrinya macam penyanyi dangdut itu juga. Waktu menengok penyanyi dangdut menetes air liur. Pas balik ke rumah menengok bini menetes air mata. Itu tidak terjadi di Rejang Lebong. Tidak ada lagi pesta-pesta malam. Bapak polisi akan mengawal, Bapak TNI Polri akan mengawal. Kalaupun ada, isinya adalah hadrah dan sholawat. Siap? Yang kemarin nikahnya pakai nyanyi, oh kiam racun kucing garong, kabi kaci kabi gam, apalagi nyanyi selimut tetangga pulang-pulang berbadan dua. Apa ini maksiat dosa semua. Insya Allah anak-anak mudaku akan menikah, tapi nyanyinya adalah hadrah. Apa nama grupnya dek? Hah? Laskar Sholawat. Anda mau nikah, Anda mau walimah, Anda mau takziah, Anda mau nikah sekali lagi, undang Laskar Sholawat. Hubungi nomor kontak berikut. Masalah persen nanti kita bicara. Siap Laskar Sholawat? Dari bunyinya macam tak siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jilbab sudah panjang, baju sudah panjang, sudah hijrah, sudah ngaji, sudah mikir Palestina, sudah tabligh akbar. Tapi begitu acara anak nikah, apa yang terjadi? Ustadz Somad diundang, saya sangka mau jadi saksi, saya sangka mau jadi tausiah. Rupanya sampai di tempat acara nikah mau menengok penyanyi dangdut di atas, tak jadi saya datang. Sampai hati Ustadz Somad, kenapa Ustadz nggak datang waktu anak saya nikah? Susah-susah saya ngantar surat undangan ke rumah Ustadz. Saya datang. Mana ada Ustadz datang? Kami tunggu Ustadz tak datang. Aku datang pas di pintu pulang lagi. Kenapa? Karena kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Daripada saya masuk ke dalam, saya tak khawatir masuk ke dalam. Yang saya khawatirkan waktu saya sedang makan, jamaah live. Hai guys, inilah Ustadz Somad salah kunyah gara-gara nengok penyanyi. Sakitnya tak seberapa, malunya. Tapi insya Allah melihat semangat yang luar biasa malam ini, segala perbuatan maksiat, perbuatan dosa, merusak mata, merusak telinga, diselamatkan Allah kita dari itu semua insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rejang Lebong, Curup akan tetap selamat selama masih ada anak muda yang beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tidak dibuat di masjid? Kenapa pengajian Ustadz Somad kalau malam tidak dibuat di masjid? Itu ada alasannya. Itu memang permintaan saya. Kalau pengajian subuh buat di masjid, tapi kalau pengajian malam buat di stadion, buat di gor, buat tanah lapang. Kenapa? Karena masih banyak orang yang takut ke masjid. Ada jamaah ini takut ke masjid.
Pas ditanya, ayo ke masjid. Aku takut, kawanku kemarin 2 kali ke masjid, mati. Apalagi beberapa masjid ini menyeramkan. Baru masuk, tengok sebelah kanan, kerenda jenazah. Dekat toilet, pemandian jenazah. Masuk ke dalam, ustadznya ceramah. Malam ini, kajian kita, malam pertama di alam kubur. Mereka ingin pengajian di tanah lapang, tapi jangan selamanya di tanah lapang. Ini hanya pintu saja. Awal dapat hidayahnya di tanah lapang, awal dapat hidayahnya di stadion, tapi nanti tetap akan masuk ke dalam masjid. Insya Allah besok masjid subuh kita lebih ramai, insya Allah. Amin. Ustadz, besok subuh di mana? Yang mau datang silakan. Besok saya subuh di Masjid Pesantren Ar-Risalah Lubuk Linggau. Anak-anak muda, anak-anak santri, karena kebetulan besok hari santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang hadir malam ini semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Sudah datang dari jam 8 pagi tadi, menunggu tausiah jam 2 siang tadi di Masjid Al-Kautsar. Datang ke Tanah Lapang ini mulai sebelum maghrib sampai jam 9, setengah 9. Mandinya kapan? Ustadz jangan suuzon Ustadz. Insya Allah semuanya seperti orang yang berjihad fisabilillah. Amin. Man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah. Dia seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Amin. Anak raja memakai katun. Katun dipakai dengan permata. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Ibu Wali Kota. Kata orang Melayu kalau pantun itu mesti dibalas. Tadi Ibu Wali sudah berpantun, saya tidak bisa membalas, maka itu sebagai jawabannya saja. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Bontang, Bapak Dr. Andi Sofyan, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres Bapak Dandim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bontang, hadirin hadirat muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya sampai di Badak LNG, bisa juga di Bali LNG Badak. Semua nanya saya, di mana dalam perjalanan Pak Ustadz? Gimana dalam perjalanan Pak Ustadz? Jalannya nggak bagus ya Pak Ustadz. Saya heran. Saya dari Samarinda sampai ke Bontang tidur. Jadi gimana saya mau jawab? Tolong jangan sampai ada isu macam-macam. Tak ada dusta di antara kita. Saya demi Allah nggak ngelihat jalan itu bagaimana. Yang jelas saya tertidur. Kalau tertidur berarti bannya bulat. Kalau bannya petak gimana mau tidur? Dari Bontang untuk Indonesia. Jangan kau tanya apa yang sudah dipersembahkan Bontang untuk Indonesia. Gas bumi. Betul. Dari bawah bumi, dari atas bumi. Dan sekarang Bontang mempersembahkan sesuatu yang baru. Apa dia? Taman. Apa taman? Inilah taman yang cantik. Hijau, hebatnya Bontang luar biasa.
taman tumbuh bunga-bunga, bukan cuma di atas tanah, di atas semen pun tumbuh. Masya Allah. Plastik. Ada yang asli, ada. Kebetulan saya nggak sengaja terpetik yang plastik. Makanya jangan dicampur antara yang plastik dengan yang original. Insya Allah semuanya baik-baik. Tolong Bu Wali jangan dimarahi yang masang plastik tadi. Tapi insya Allah. Taman, apa itu T? Tertib. Kalau kalian mau melihat Indonesia ingin tertib, datanglah kalian ke Bontang. Tertib. Tertib. Coba lihat. Laki-laki semua, tak ada perempuan. Perempuan semua, tak ada laki. Itu ada laki-laki. Mereka mengamankan. Saya kalau ceramah di mana-mana, itu biasanya di depan di pagar besi, karena khawatir. Kalian di depan ada ngelihat besi? Enggak ada, besinya ditutup. Pakai plastik. Saya kalau tausiah, biasanya pengamanan 3 lapis. Tentara, polisi, Satpol PP. Tapi hari ini cukup para pelajar-pelajar saja. Lihat. Artinya apa? Bontang orangnya tertib. Dari tadi mutar-mutar saya keliling. Saya enggak ada melihat itu macet. Enggak ada tuh orang pakai klakson. Ten, ten. Maka kalian yang stres-stres datang ke Bontang. Insya Allah. Yang stres datang ke Bontang, makan udang, makan kepiting, mati kalian. Kolesterol. Buktinya Ustadz Somad enggak. Ada cumi, ada sotong, ada kepiting, ada udang, ada macam-macam. Sampai-sampai serabinya pun 2. Ada asin, ada manis. Ustadz silakan cicipi sampai tidak termakan. Ustadz sudah ada pantangan, 1 saja. Pantang dekat, habis. Oleh sebab itu kalau mau melihat tertib. Di tengah taman, di tengah tiang bendera, di samping pokok-pokok kayu. Tolong drone ambil 200 meter ke atas, ambil gambar yang cantik dan indah ini. Share ke seluruh dunia, share ke seluruh penjuru. Begini tertibnya Bontang. Lihat, apa ada sampah-sampah di depan? Ada? Tidak ada. Coba pulang nanti. Makanya, sebagaimana tadi datang kemari dalam keadaan bersih, maka pulang juga nanti jaga kebersihan. Malu kita. Ustadz Somad sudah ceramahkan kemana-mana. Bontang tertib. Pas orang datang, ngomong aja itu enggak betul. Tolong jaga nama baik saya. Sombong sekali dia. Apa kata Pak Dokter Haji Andi Sopyan tadi? Ustadz Somad sepanjang sejarah, artis apapun yang datang kemari belum pernah sepenuh ini. Saya lama mikir, padahal biasanya kalau artis naik ke atas pakai rok pendek. Pasti semua di bawah mau ngelihat kan? Tapi malam ini mereka datang bukan karena rok pendek. Mereka datang bukan karena artis. Mereka datang karena cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kamera kenapa enggak naik ke atas? Naik ke atas. Naik. Ambil gambar dari atas. Nanti saya perintahkan semuanya, kamera naik ke atas, semua melambaikan tangan ke drone. Angkat tangan. Hidupkan HP-nya, hidupkan senternya. Hari gini punya HP nggak punya senter, campakkan ke laut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udah, matikan. Drone turun, jangan hidup lagi. Nanti saya sedang ceramah, semua melambai ke atas. Jangan lama-lama melambai ke atas, ketiak berkeringat. Tadi suara solawat menggelegar. Kami belum masuk ke arena. Saya penasaran, ini suara dari CD apa ini? Ini suara dari MP3 mana di download? Ternyata di Bontang bukan MP3, bukan CD, live langsung. Masya Allah. Adik-adik yang pakai syuting kamera, ambil gambar ibu-ibu yang pakai jilbab merah itu. Hanya yang merah saja, yang lain jangan. Mohon maaf Ibu Wali, Pak Kiai, saya ini tidak sopan membelakangi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memaafkan, saya ceramah beginilah. Ternyata di belakang juga Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Saya bukan mau lihat ibu-ibu. Saya mau lihat foto saya. Tablik akbar dari Bontangku untuk Indonesiaku. Apa yang dipersembahkan Bontang? Bontang mempersembahkan ketertiban. Maka orang Bontang ini tertib. Walaupun pilpres pileg tidak lama lagi. Semuanya tetap tertib menjaga kedamaian dan keselamatan. Betul? Jangan rusak negeri ini hanya karena pesta demokrasi sesaat, persahabatan kita rusak. Ingat, semua akan berakhir 17 April, tapi persaudaraan kita akan terus sampai hari kiamat. Betul? Jaga ketertiban, hindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, jauhi money politik. Kalau ada yang ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Semuanya setuju. Ambil duitnya, masukkan ke masjid. Setuju. Udah Pak, terlalu lama mereka tegang diambil gambarnya. Udah, habis itu putar-putarlah kamera. Jangan lupa ke sini. Nanti mudah cari videonya di YouTube. Tulis saja www.youtube.com. Tulis Somad Bontang. Insya Allah muncul gas. Tadi saya makan bersama Ibu Wali dan Pak Haji Andi, Pak Ketua DPRD Bontang. Duduk makan bersama, ada satu anak kecil nengok saya terus. Saya panggil, sembunyi di balik ibunya. Nengok saya lagi. Anak kecil bisa kenal saya, padahal saya baru datang pertama kali di sini. Kira-kira anak kecil itu dapat info dari mana dia? Karena emaknya nonton ngaji. Di tempat lain anak-anak cuek aja. Nak foto sama Ustadz ya takut. Takut. Emang saya hantu? Di Bontang, anak kecil minta masuk kamar saya, laki-laki. Ustadz Somad, ini anak dari tadi minta foto sama Ustadz Somad. Cita-cita maunya jadi Ustadz. Akhirnya foto, dia pun tenang. Alhamdulillah, selama saya di sini, yang minta foto anak-anak sama nenek-nenek. Anak gadis belum ada. Kenapa? Karena orang Bontang tertib, maka ketertiban ini terus kita jaga insya Allah. Amin. Tertibnya itu datang dari mana?
tertibnya itu datang dari huruf yang kedua, dari agama. Orang yang beragama itu disebut dengan agamis. Betul? Salat mengajarkan kita tertib. Kalau sudah imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi sebelum takbir, apa kata imam? Luruskan shaf. Pernah nggak imam ngomong, jamaah, aku nggak nyuruh luruskan shaf, kan udah tahu kan? Setiap sholat pasti imam berkata, luruskan shaf, rapatkan. Rapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Jangan sampai ada kosong. Lalu kenapa hari ini shafnya lurus? Karena kita diajarkan, saya tidak menjelek-jelekkan agama lain. Saya hanya bicara agama saya yang saya paham. Kita diajarkan tertib. Tertib itu datang dari mana? Tertib dari agamis. Dan orang Bontang ini memanglah agamis religius. Amin. Ustadz tahu dari mana orang Bontang agamis? Tadi di Masjid Al-Kautsar penuh. Maka saya tidak lagi ceramah. Orang Bontang marilah sholat ke masjid. Ngajak orang Bontang sholat ke masjid mubazir. Karena orang Bontang ini sudah ke masjid semuanya. Betul? Kalau nggak percaya, tengok subuh besok. Sedang ke tanah lapang aja seramai ini, apalagi ke di tempat lain. Dia muazin, dia iqomat, dia imam, dia makmum. Pemain inti. Hayya 'alas shalah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Enggak ada makmum. Tapi imam ini tetap imaman. Usolli fardhus subhi raka'ataini adaan imaman. Makmumnya siapa? Jin. Mungkin nanti ada makmum susulan Pak Ustaz. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak ada. Mungkin makmumnya batuk minum es. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Enggak ada juga. Terakhir salam baru dia tahu. Assalamualaikum warahmatullah. Memang gak ada makmum. Itu bukan di Bontang. Kalau kalian datang ke Bontang, masjid-masjid penuh. Kenapa? Di Bontang masjid penuh. Kenapa? Instruksi wali kota. Masjid harus penuh. Bayangkan ibu wali kota perempuan bisa menginstruksikan seluruh kota, pejabat, PNS, BUMN, perusahaan datang ke masjid berjamaah. Wahai bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia yang laki-laki. Kalau kalian tidak bisa melakukan seperti itu, potong kasih ke ayam. Gak usah kalian jadi laki-laki. Jadi bencong aja kalian. Datang kalian studi banding ke Bontang. Belajar kalian ke Pemko Bontang. Gimana caranya buat instruksi sholat berjamaah. Ini penting. Kalian jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota berapa lama? Paling lama 10 tahun. Itu pun kalau ada yang milih. Paling lama 10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Tapi sholat berjamaah ini akan dikenang sepanjang zaman dan masa. Dan setelah kalian berhenti, seluruh masjid surau musalla bangkit semangat sholat berjamaah. Itu karena apa? Ada campur tangan kekuasaan dalam menegakkan agama Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi ibu wali enak. Dia instruksi aja. Enggak ke masjid, enggak apa-apa. Karena dia perempuan. Tapi kalau kau laki-laki, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak kok enggak ke masjid? Saya sibuk. Enggak bisa mas bro. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Yang sholat di rumah, laki-laki solehah.
Ibu jangan ketawa. Ini beban, Bu. Nanti ibu pulang ke rumah, beli mukena di pasar Bontang, masukkan ke plastik, kasih ke suaminya, Mas ada salam dari Ustadz Somad. Untuk siapa? Suami solehah. Alhamdulillah Ustadz Somad, dulu suami saya enggak sholat, tapi setelah sering dengar pengajian Ustadz sekarang sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa? Idul Adha. Kenapa Ustadz tiba-tiba gulung baju? Panas. Ustadz minta kipas angin? Enggak, saya Ustadznya enggak pandai nyindir-nyindir. Saya kalau saya mau saya minta langsung. Kenapa tiba-tiba panas? Minum kopi Bontang tadi. Tapi kopinya manis. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Kita dalam sholat diajarkan tertib. Tidak boleh mendahului imam. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Ini sekarang banyak orang nyalip imam. Imamnya baru dia sudah sujud. Allah, dia sudah sujud. Sami Allah, dia sudah tegak duluan. Ente kenapa mendahului imam? Saya Valentino Rossi, Ustaz. Imamnya Cup 70. Kita diajarkan tertib. Tertibnya dari mana? Sholat. Kalau sudah masuk waktu syuruk, terbit matahari, tidak ada lagi waktu subuh. Di mana diajarkan tertib, on time, waktu tepat. Islam mengajarkan kita tepat waktu. Jangan tidak ada orang Bontang sholat subuh jam 7 pagi. Ada? Ada. Mana ada orang Bontang sholat subuh jam 7 pagi. Bangun jam 7, rapatkan gorden, matikan lampu, tutup jendela. Usolli fardhu subhi. Raka'ataini lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istrinya ngelihat dari balik pintu. Alhamdulillah, suamiku sekarang sudah sholat duha. Tapi kok bacaannya jahar ya? Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ustadz selalu kalau jawab pertanyaan kan pakai 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Betul. Itu yang sholat duha jahar itu sholat apa Pak Ustadz? Subuh kesiangan. Islam diajarkan tertib. Tidak boleh sholat kalau tidak berwudu. Wudu syarah satnya sholat. Kalau tidak bisa kena air, dokter ngasih tahu. Jangan kena air. Kalau kena air, mati. Tayamum. Ini ada tanah. Ambil tanah, cium, gak ada bau kencing kucing. Pukul sekali, tepuk tangan, hembus, usapkan ke wajah. Nah, jadi gitu caranya, tepuk, hembus ke wajah. Jadi bukan pasir itu diambil. Tepuk sekali lagi, hembus ke tangan sampai siku, buka jam, buka cincin sampai siku. Tidak pakai kumur-kumur. Jangan pasir masuk. Tertib. Dari mana ini diajarkan? Islam tidak sah sholat kalau tidak wudu atau tayamum. Dan kita diajarkan sopnya lurus, diajarkan sholat, mata melihat tempat sujud. Allahu Akbar. Ada orang Bontang yang sholat ngelihat ke kanan. Pak Wali. Pak DPR. Enggak ada. Jangan nanti sholat nengok ke atas. Ada cicak kawin. Mana? Dari mana tertib ini datang? Tertib kalau sudah berbunyi sirine. Masih boleh makan sahur? Masih katanya Bu. Sirine itu lampu kuning. Yang enggak boleh itu azan subuh. Tapi saya kalau sudah berbunyi sirine tetap stop. Tapi kalau terlambat lampu kuning itu artinya
Kalau terlambat, kunyahlah cepat-cepat. Ambil sambal terasi, udang, kepiting, cumi, nasi, masukkan blender. Allahumma laka sumtu nawaitu sawma ghadin ada ifadi syahri Ramadan hadis sanati. Karena kunyah enggak sempat lagi. Apalagi kunyahnya 22. 1, 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam mengajarkan tertib. Makanya kalau ada pegawai, BUMN, PNS, polisi, tentara, terlambat masuk kantor, maka dia tidak tertib, maka rusak akidahnya. Karena dia makan APBD, APBN, uang negara, per detiknya digaji dengan bangsa. Di mana kalian mau belajar tertib, agamis, religius, datang ke Bontang, betul? Ustadz kenapa bahas ini? Iya salah sendiri, kenapa buat slogannya taman? Taman, tertib, agamis. Coba buat slogan nama kotanya sabar, sombong, angkuh, boros. Kan enak saya menjelaskannya. Marilah kita sombong. Makanya kalau saya sebelum ceramah itu jangan ngobrol sama saya. Isi obrolan itu saya jadikan ceramah. Ustadz Somad, kota Bontang ini ciri khasnya taman. Oh, taman itu apa artinya Pak? Tertib, A-nya agamis. Dapat bahan ceramah. Kira-kira salah yang saya sampaikan ini? Tidak. Religius bukan cuma di masjid. Religius bukan cuma di kantor. Religius di masjid. Saat engkau sholat, engkau takut sholatmu batal. Takut engkau sholatmu batal. Begitu juga di kantor engkau takut. Makanya kalaulah orang itu tertib religius, tidak akan ada Satpol PP razia ke jalan warung kopi. Karena semuanya takut dicatat oleh malaikat. Betul? Masuk pagi jam 8 cek log. Tet. Masuk sore keluar jam 8 cek log. Tet. Masuknya jam 8, keluarnya jam 4 sore, dari jam 4 ke jam 8 kemana? Kelepak bala 6. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah sekecil apapun yang masuk ke dalam perutmu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang memakan yang haram sebesar biji sawi, maka dia. Yang lalu-lalu kemarin yang saya makan gimana Pak Ustadz? Apa boleh buat? Nasi sudah jadi ayam. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kau nangis kenapa? Kemarin udah makan haram Pak Ustadz. Apa yang kau makan? Uang sipak, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk. Gimana cara tobatnya? Kembalikan ke lembaga anak yatim, panti jompo, fakir miskin. Kalau kau makan, neraka jahanam yang akan kau makan. Ibu wali, sebelumnya bapak wali. Mereka ini jadi wali kota, apakah mengharapkan uang itu? Tidak, mereka dokter. Ustadz tahu dari mana dokter? Saya lihat namanya DR. Ngapain mereka jadi politisi? Ngapain mereka jadi wali kota? Mereka mau menolong agama dengan kekuasaan. Takbir. Anak-anak setiap saya tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Jadi apa nak? Dokter. Jadi apa nak? Dokter. Belum ada, jadi apa? Ustadz. Baru di Bontang ini ada. Jadi apa nak? Ustadz. Dulu saya nggak ngerti, kenapa anak-anak kalau ditanya mau jadi dokter. Sekarang baru saya tahu, ternyata tukang jaga malam senternya besar, baterainya 6. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, gaji sebulan 1,5 juta. Dokter senternya kecil, baterainya 2. Kecil. Masuk dalam, buka mulut, 2 juta. Telinga kanan 2,5. Telinga kiri sama, nggak boleh beda.
Akhirnya kira-kira sudah paham kenapa orang mau jadi dokter? Tukang rumah martelnya besar. Dari palu godap berkeringat kelompang. Satu hari gaji 75.000. Dokter kecil aja martel. Martel kecil. Oh, tadi punya berapa narik di setengah kilo bisa ambil. Dari murah ini. Untuk ambil kan penganen kok. Kalau nanti gila-gila nggak siliannya minyak yang murah tuh bu. 1,5 kilo murah saya boleh. Cukup dengan kilo. Ya cukup. Masalah itu 1 kilo tuh bu. Yang goreng itu kan pelangnya sekilo. Ya, masalah kembang, kembang itu menjadi seorang bersama itu. Kembang goreng, gorengnya lo bu, lu pasir bu. Pasir. Benar serai. Tahu pasti gitu. Boleh nanti itu Dari panen itu sih. Ya. Dari panen. Kalau tak panen. Panen itu. Kalau tak panen. Itu. Kalau ini kan anyar gitu bi, kayak begini gitu. Itu tahu tutu itu. Tahu tutu. Masih basah namanya. Ambil begini. Apa? Berapa basah mungkin basah itu. Tapi tahu aku itu cek pindah apa? Iya, karena itu bisnis. Yang karena dia sudah dulu. Kenapa kami kawal loh? Kalau dia kawal, biasanya besok ke depan oleh Surama ya. Aku makan ambil sana. Dari video. Tidak usah aku yang apapun dan rasa juga kafe kok. Hanya rabrak. Deh. Nah, aku nonton dari sisi. Mana aku mesti gondol nih. Kata kali pe aku tuh mana. Subscribe ya. Ya, ada juga ya kemarin aja ada. Kalau dekat di sini enggak masa mari. Harga sama bisa bisa. Kalau 100 kan kalau di YouTube dia aku. Enggak rugi.
Kayak tidak sih. Kayak dari apa? Nasihat orang. Gamot. Tatele ngono gamot. Apa? Dar gamot. Gamot tatele. Saya dulu. Saya barang. Eh? Juragan. Apa kayak cerita gitu? Eh? Kayak cerita Kira. sampai ke orang atas. Kira? Sampai ke orang atas. Orang atas. Sampai ke orang atas harus cek dulu kayak tembus banyak bos. Sam juga. Orang atas. Apa itu? Siapa aku? Ya saya tahu lah sih. Alhamdulillah. Saya go kariyo. Yang umur tahun beda. Dia mau kemana di kawasan. Siapa yang menurut? Bola kan. Ini bola kan. Ada. Memang ada kan bola. Memang kita bawa mesin nggak nggak main mesin. Kami kita juga agak minum. Agak bosan. Kita nanya seperti itu. Pantang itu.
Bukan sing lawas, sing ngaku sing lawas. Ya, Brikon sing ngaku sing lawas. Riko. Brikon. Terus kan. Juga ini Pak. Iku. Daya sing lawas ke 46 aja. Berapa? 46. Ada melakukan baru tinggi. Daya. Misalnya mungkin ketemu metu ya dia tujuh. So beli bujuan sing kumonceng Pak. Ini kan masuk ini bujuan gede. Ini bujuan gede. Kalau ini pakai sekali tangan. Enggak apa-apa. Enggak ada tadi. Pak Wi itu tapi bujuan. Kalau marmi. Kita ceblok loh. Itu inget. Saya marmi kok. Ini udah kayak Aku lah kata dulu cara sakit bang. Kita memang mencoba itu membantu. Lalu
kok udah. Nah, ya. Tapi yang mana itu berarti yang jadi aku lewat itu lagi bisa. Memang itu. Kalau mau kan berarti. Kalau nggak pakai. Ngamuk ayo untuk. Veteran nih kayaknya. Mantap teman. Bisa bang. Teman. Teman. Ah cerita. Ada serta di depan pam. Alhamdulillah. Ini pam. Ini pam. Alhamdulillah. Kosong boleh apa? Warna teman-teman. Durasi kalau ikut ready. Kamu loh. Rambutnya terang lebih merah. Ya terang rame. Mungkin masih terang lebih rame itu. As akan segera titik sarapan pikiran. Asa penyerang Iran nih. Masang strategi. Jadi masang strategi sendiri kan. Kapalnya mangkat. Di tangan kok. Dia kapalnya mangkat. Pak layangan Pak kapalnya. Itu layangan. Wih, anu nih apa? Presidennya gue ya, ini tahu deh.
Kok ndelok kakak prawe karo mete. Ini kan tuh kok.